Kalangan pengusaha mengusulkan no work no pay. Ini adalah sebuah mekanisme, sebuah sistem di mana pengusaha boleh merumahkan buruhnya, tapi kemudian tidak membayar upah. Dan alasan yang disampaikan untuk merumahkan tanpa membayar upah adalah demi untuk menghindari PHK. Bagaimana kita menyikapi soal ini? Ikuti videonya sampai selesai. Mengusulkan kepada Kemenaker, ke Ibu Menaker sebenarnya flexible working hours yang bisa minimal 30 jam seminggu, karena saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja. Dan oleh karena itu kami mohon kepada Komisi 9 untuk mengurangi jumlah orang yang di PHK, bisa merestui adanya suatu kebijakan dari Kemenaker dalam bentuk Permenaker. Pernyataan ini disampaikan oleh kalangan pengusaha dalam sebuah rapat dengan Komisi 9 DPR RI, yang intinya adalah mereka boleh merumahkan karyawannya tanpa membayar upah, dan dikatakan ini alasannya adalah demi menjaga agar tidak ada PHK. Bagaimana yang diinginkan oleh pemerintah bahwa PHK adalah opsi atau jalan terakhir. Bagi kita, kaum buruh, usulan ini adalah usulan yang ngawur, usulan yang tidak berperi kemanusiaan, bahkan usulan yang perlahan-lahan membunuh para buruh. Mengapa? Kita tahu bahwa yang namanya buruh yang selalu diandalkan dalam hidupnya itu adalah upah. Upah yang dia terimanya itulah yang akan menjadi penopang bagi perekonomiannya. Upah yang diterimanya itulah yang kemudian menjadi landasan bagi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa upah, buruh tidak bisa berkutik. Tanpa upah, buruh tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sebagai buruh, memang yang dia andalkan dalam hidupnya adalah upahnya, bukan yang lain. Lantas apa jadinya kalau kemudian si buruh itu dirumahkan dan kemudian dia tidak mendapatkan upah? Jelas itu adalah lonceng kematian. Itu adalah sebuah cara untuk membunuh buruh secara perlahan. Bayangkan, ketika seorang buruh dirumahkan, maka secara hukum dia masih terikat hubungan kerja dengan si perusahaannya tempat bekerja. Maka pada saat itu juga dia tersandera, karena ketika dia mencari pekerjaan di tempat lain, bisa jadi itu juga akan dipermasalahkan oleh perusahaan, karena kamu kan masih tercatat sebagai karyawan di perusahaan ini, mengapa kemudian mencari pekerjaan di tempat lain? Di beberapa tempat itu juga terjadi begitu ya, bagaimana si buruh yang kemudian karena dia dirumahkan dan kemudian dia bekerja di tempat lain, itu kemudian dipermasalahkan. Hal yang lain terkait dengan merumahkan karyawan seringkali juga tidak jelas sampai berapa lama batas waktu dirumahkan. Artinya buruh selalu digantung tanpa ada kepastian, tanpa ada harapan tentang sampai kapan dia dalam posisi seperti ini, sampai kapan dia akan bekerja kembali dan kemudian mendapatkan upah. Dalam situasi seperti ini kan artinya menggantung buruh, dia seperti tidak ada harapan, kemudian tidak juga ada kepastian. Lantas apakah permasalahan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Tentu saja sudah. Basis pengupahan di Indonesia itu basisnya adalah upah bulanan. Dikatakan di sana bahwa upah setiap bulan itu tidak boleh lebih rendah dari upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi. Artinya ketika buruh dirumahkan dan kemudian dalam proses perumahan itu buruh tidak mendapatkan upahnya, maka itu sudah pasti upah yang diterima oleh buruh itu di bawah dari upah minimum yang berlaku. Dan karena ia berada di bawah upah minimum yang berlaku, maka dengan kata lain si perusahaan telah melakukan tindak pidana. Karena menurut undang-undangnya, membayar upah di bawah upah minimum itu adalah tindak pidana kejahatan. Ancaman hukuman bagi perusahaan yang membayar upah buruh di bawah upah minimum, ancamannya adalah 1 sampai dengan 4 tahun penjara dan atau denda 100 sampai dengan 400 juta. Itu hal yang pertama begitu ya, bagaimana kemudian mekanisme merumahkan buruh, kemudian dia tidak membayar upahnya, maka itu sama saja perusahaan membayar upah buruh di bawah dari ketentuan nilai upah minimum. Hal lain kemudian ditegaskan dalam pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sana dikatakan bahwa upah buruh harus tetap dibayar jika buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Dalam hal ini, ketika pengusaha merumahkan buruhnya, maka sebenarnya bukan keinginan buruh untuk dirumahkan, bukan keinginan buruh untuk tidak mau bekerja, tapi yang menghendaki si buruh tidak bekerja adalah pengusahanya. Maka berdasarkan ketentuan di pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka upah harus tetap dibayar. Jadi tidak ada alasan bagi pengusaha untuk kemudian dia tidak membayar upah buruhnya ketika si buruh itu dirumahkan. Kendati pun ada surat edaran, kata bahwa surat edaran tidak punya kekuatan hukum apapun dan dia tidak bisa serta-merta mengubah dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ini yang kita mau tegaskan terkait dengan usulan dengan Woknobe itu, merumahkan karyawan tanpa membayar upahnya. Dan kemudian ketika dikatakan bahwa ini adalah sebuah alasan, ini adalah sebuah cara untuk menghindari PHK, bagi kita itu omong kosong, itu hanya akal-akalan saja. Yang pasti itu adalah cara licik yang dilakukan oleh pengusaha untuk kemudian dia tidak mau membayar upah buruhnya. Terkait dengan ancaman PHK, saya kira itu juga tidak tepat begitu. Apalagi baru-baru ini BPS menyampaikan rilisnya bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga itu tembus 5,72%. Itu artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik. Bahkan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik nomor 3 di dunia. Sementara itu pada saat yang sama, Indonesia menjadi negara terkaya nomor 7 di dunia, mengalahkan Inggris dan Prancis. Dari indikator-indikator itu saja, sudah terlihat bahwa perekonomian sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pengusaha untuk kemudian menjadikan dalih resesi global sebagai kambing hitam, yang kemudian itu dimanfaatkan, dijadikan kedok untuk melakukan PHK besar-besaran. Sudah ada banyak protes yang dilakukan oleh kalangan buruh yang menentang terkait dengan PHK akibat resesi. Apalagi kaum buruh juga menegaskan begitu ya, terkait dengan PHK besar-besaran, mencapai 40.000 orang di tekstil, garmen, dan sepatu yang di PHK, itu adalah tidak benar begitu. Termasuk juga PHK di sektor otomotif, itu sudah terkonfirmasi sesuatu yang mengada-ada, dan faktanya tidak ada. Apalagi kemudian kita juga mendengar kabar beberapa waktu yang lalu, misalnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, itu juga menegaskan bahwa tidak ada PHK di sektor tekstil, khususnya di Jawa Tengah. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian sedang baik-baik saja. Maka sangat aneh kalau kemudian para pengusaha menjadikan isu PHK ini untuk memproteksi kepentingannya sendiri. Mereka mengatakan karena ekonomi sedang sulit, maka upah tidak usah naik berlebihan. Mereka mengatakan karena ekonomi sedang sulit, maka PHK bisa diizinkan untuk dipermudah dilakukan. Karena ekonomi sedang sulit, maka juga bisa dibuat mekanisme untuk merumahkan karyawan, tidak mempekerjakan karyawan dengan tidak membayar upahnya. Tentu saja usulan-usulan dari kalangan pengusaha seperti itu ditolak keras oleh kaum buruh. Kita setuju merumahkan karyawan adalah salah satu mekanisme untuk menghindari terjadinya PHK. Tetapi ketika si karyawannya itu dirumahkan, maka upahnya harus tetap dibayar. Sebenarnya dengan tetap membayar upah buruh, maka ada keringanan yang dilakukan oleh pengusaha. Misalnya pengusaha tidak perlu lagi membayar uang transportasi, pengusaha tidak perlu lagi membayar uang makan buruh, pengusaha tidak perlu lagi membayar tunjangan-tunjangan yang bersifat tidak tetap begitu. Dan ini memang mekanisme yang ditawarkan oleh buruh untuk menghindari terjadinya PHK. Tetapi merumahkan karyawan tanpa membayar upahnya, itu adalah sesuatu yang akan ditentang oleh buruh dengan sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya.